Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita berlanjut ketika Boruto menatap lurus ke arah Otsutsuki yang kini telah sepenuhnya berubah ke wujud raksasanya. Tubuh Otsutsuki itu menjulang tinggi, dan di tengah wajahnya muncul rinei sharingan berwarna hitam pekat yang memancarkan cahaya gelap. Aura aneh menyebar ke seluruh area, membuat udara terasa berat. Di hadapan Boruto, sebuah pohon Shinju raksasa tiba-tiba tumbuh dari tanah dan langsung menghalangi jalannya, membuat Boruto tidak bisa mendekati Otsutsuki itu secara langsung. Melihat situasi tersebut, Boruto segera meminta tambahan cakra kepada Kurama agar tubuhnya tetap stabil menghadapi tekanan besar itu. Boruto lalu berbicara kepada semua shinobi yang berada di sekitar medan perang dengan suara yang tegas namun tetap terkontrol. Dengarkan aku semuanya. Tetaplah bersembunyi dan jalankan rencana yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jangan bertindak sembarangan. Shinju ini akan menjadi masalah besar jika kita lengah. Boruto kemudian menatap ke arah Minato dan melanjutkan, "Kakek, aku minta kau segera menyiapkan serangan kejutan dari bawah tanah. Kita memang sedikit diuntungkan karena ukuran tubuh Otsutsuki ini terlalu besar, jadi pergerakannya tidak sefleksibel sebelumnya." Minato mengangguk sambil menjawab, "Baik, aku mengerti. Aku dan Obito sudah menyiapkan semuanya sejak tadi. Sekarang tinggal menunggu momen yang tepat. Sisanya bergantung padamu, Boruto." Baru saja Minato menyelesaikan ucapannya, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di hadapannya. Karena refleks, Minato langsung membentuk rasengan dan hampir menyerang sosok tersebut. Namun Obito dengan cepat menahan tangan Minato sambil berkata, "Tunggu, Sensei. Dia bukan musuh. Dia ada di pihak kita." Sosok itu pun terlihat jelas sebagai Uchiha Shisui. Boruto menoleh ke arahnya dan berkata, "Aku yang memanggilnya ke sini dengan joganku, sama seperti aku memanggilmu dulu. Jadi bagaimana, Shisui? Apa kau sudah menemui Shikamaru?" Shisui sedikit tersenyum lalu menjawab, "Jujur saja aku cukup terkejut melihatmu kembali di masa ini, Yondai Mahokage. Maaf aku muncul mendadak tadi. Mengenai Shikamaru, dia sudah mengumpulkan pasukan Anbu dan sedang bersiap membentuk kekai penghalang. Meski begitu, aku harus jujur bahwa kekuatan mereka untuk menahan makhluk sebesar itu sangat terbatas." Obito mendengar laporan itu dan langsung berkata, "Tidak apa-apa. Lebih baik mereka melakukan sesuatu daripada hanya menunggu dan mati tanpa perlawanan." Minato kemudian menyerahkan sebuah kunai kepada Shisui sambil berkata, "Ambillah ini. Aku sebenarnya ingin berbicara lebih lama denganmu, Shisui, tapi sekarang bukan waktunya. Kita harus cepat beradaptasi. Tugas kita adalah bersembunyi dan membiarkan Boruto menghadapi Otsutsuki itu sendirian untuk sementara." Minato melanjutkan, "Begitu Boruto berhasil menghentikan pergerakannya dengan kekuatan penghenti waktu dari Jogan, itulah saat kita semua bergerak." Shisui menerima kunai Hiraisin tersebut dengan penuh hormat. "Bertarung bersama Konohagakure Kureno Kirauseng adalah pengalaman yang tidak pernah kubayangkan," katanya. "Baiklah, aku akan mengikuti rencana ini dan bersiap menunggu momen terbaik." Setelah itu, mereka semua kembali bersembunyi sesuai dengan posisi masing-masing. Sementara itu, Boruto kembali memusatkan perhatiannya pada pohon Shinju raksasa yang berdiri tepat di hadapannya. Ia mengeluarkan sebuah gulungan jutsu dari balik jubahnya dan segera mengaktifkan Kuchiyose no Jutsu. Dalam sekejap, ratusan kugutsu milik Toneri muncul dari langit dan langsung mengepung Otsutsuki dari berbagai arah. Melihat pemandangan itu, Kurama berbicara dengan nada terkesan, "Aku ingat jutsu ini. Jadi kau sekarang bisa mengakses kekuatan Toneri? Sejak kapan kau mampu melakukan hal seperti ini?" Boruto menjawab sambil tetap fokus mengendalikan jutsunya. "Paman Toneri memberiku sebagian kekuatannya. Salah satunya adalah kemampuan untuk memanggil kugutsu ini. Tapi aku belum akan menggunakan kemampuan lainnya. Untuk sekarang, aku hanya ingin membuat Otsutsuki ini kerepotan." Tidak lama setelah itu, ratusan kugutsu tersebut bergerak serentak dan menyerang dengan jarum-jarum besi yang ditembakkan dari mulut mereka. Namun Shinju segera bereaksi. Akar dan cabangnya bergerak cepat, menahan setiap serangan yang datang. Semua jarum besi tertahan sebelum mencapai tubuh Otsutsuki. Melihat hal itu, Boruto mengerutkan kening dan berkata pelan, "Ini aneh. Otsutsuki ini tidak seagresif sebelumnya. Dia seperti sengaja membiarkan Shinju melindunginya. Sepertinya proses perubahan wujudnya belum sepenuhnya selesai." Belum lama Boruto berpikir, suara Naruto tiba-tiba terdengar melalui komunikasi cakra. "Boruto, ada yang tidak beres."
Di mana Susanoo Sasuke dan Madara yang tadi menyerang kami? Apa kau menemukan tubuh mereka? Boruto segera menjawab, saat Otsutsuki ini berubah menjadi raksasa, mereka menghilang begitu saja. Sama seperti klon yang tadi dilawan Gai Sensei dan yang lainnya. Jika mereka masih ada, aku pasti sudah mencoba menyelamatkan mereka seperti saat aku menyelamatkan kakek. Belum selesai Boruto berbicara, Otsutsuki itu tiba-tiba menyusut. Tubuh raksasanya kembali ke ukuran normal, namun auranya justru terasa jauh lebih berbahaya. Mata di dahinya kini terlihat jelas dan memancarkan tekanan yang jauh lebih kuat. Seluruh bagian kepalanya tertutup jubah putih yang menutupi wajahnya. Ia berdiri di atas pohon Shinju sambil menarik napas panjang, seolah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Melihat perubahan itu, Boruto langsung merasakan firasat buruk. Tanpa ragu, ia berteriak sekuat tenaga kepada semua shinobi, sekarang juga menjauh sejauh mungkin. Tinggalkan desa ini. Apapun yang terjadi setelah ini sangat berbahaya. Jika kalian tetap di sini, kalian semua bisa ikut terseret. Medan perang pun terdiam sesaat, menunggu sesuatu yang mengerikan yang sebentar lagi akan terjadi. Begitu Boruto meneriakkan peringatannya, Minato dan semua shinobi yang ada langsung bereaksi dengan panik. Tanpa membuang waktu, Minato segera menggunakan Hiraishin no Jutsu dan memindahkan mereka satu persatu menjauh dari Konoha sejauh mungkin. Baru saja mereka berpindah tempat, langit di atas desa tiba-tiba berubah drastis. Ratusan kilatan petir bercampur dengan badai api turun dari langit dan menghantam Konoha tanpa henti. Ledakan besar terjadi di seluruh penjuru desa, membuat bangunan runtuh, tanah terbelah, dan hampir tidak ada yang tersisa. Jika mereka terlambat beberapa detik saja, maka tidak satu pun dari mereka akan selamat. Boruto menatap ke arah kejauhan dengan napas berat lalu berkata, "Kalau saja kau tidak ada, kakek, mungkin kami semua sudah hangus terbakar oleh serangan itu." Kekuatan Otsutsuki itu benar-benar di luar dugaan. Minato mengangguk pelan sambil menatap asap tebal yang masih terlihat dari kejauhan. "Sepertinya tidak ada lagi yang tersisa dari desa," ujarnya. "Serangan barusan benar-benar menghancurkan segalanya. Aku hanya berharap warga desa sudah berada cukup jauh dari sana sebelum ledakan itu terjadi." Mitsuki yang sejak tadi mengamati dengan tenang lalu berkata, "Tidak ada korban dari warga sipil. Aku sudah menempatkan ularku di beberapa titik desa sebelumnya. Dari pengamatan mereka, semua warga sudah berada di tempat yang aman. Jadi mohon jangan khawatir, Yondaime Hokage." Mendengar itu, Boruto sedikit lega. Namun tidak lama kemudian, ia kembali bersiap untuk menuju Konoha. Ia melangkah maju, berniat kembali ke area desa. Namun Naruto segera menahan Boruto dan berkata dengan nada serius, "Ini bukan waktu yang tepat untuk kembali ke sana. Petir dan badai itu masih belum berhenti. Kalau kau memaksakan diri, kau bisa terkena serangan langsung." Boruto menoleh ke arah Naruto dan menjawab, "Aku tahu itu, ayah. Aku tidak akan mendekat. Biarkan aku melihat situasinya sebentar saja menggunakan kata milikku. Jika kau tidak mengizinkanku masuk langsung, setidaknya aku bisa memastikan kondisinya dari jarak jauh." Setelah mengatakan itu, Boruto langsung menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Ia memanggil kata raksasa Gama milik Koji dan menempatkannya tepat di tengah desa. Namun seperti yang Naruto katakan, belum sampai beberapa detik kata itu berdiri, petir besar langsung menyambar dari langit dan menghantamnya. Tubuh Gama menghilang seketika, kembali ke dimensinya. Boruto terdiam sejenak lalu berkata, "Kau benar, ayah. Ini memang bukan waktu yang tepat untuk kembali." Kata itu langsung tersambar petir bahkan sebelum aku sempat melihat kondisi Konoha dengan jelas. Yamato yang mendengar itu ikut berbicara, bahkan Mokuton Bunshin yang kutanam di pepohonan juga menghilang akibat serangan tadi. Kita memang tidak punya pilihan lain selain menunggu sampai badai api dan petir itu benar-benar menghilang. Situasi terasa semakin berat, dan semua orang hanya bisa menunggu dengan perasaan tidak tenang. Tiba-tiba Gai melangkah mendekati Minato dengan wajah serius. Ia berkata, "Maaf, Sensei. Aku tahu kau pasti tidak ingin mendengar ini lagi dariku. Tapi izinkan aku menghadapi makhluk itu sendirian dengan membuka gerbang terakhir dari Hachimon, gerbang ke-10. Kita belum pernah mencoba melawannya dengan taijutsu. Mungkin itu bisa menjadi celah." Minato menatap Gai cukup lama sebelum menjawab, "Aku tahu perasaanmu, Gai. Situasi kita memang kacau dan rencana kita hancur dalam sekejap. Tapi ini bukan waktu yang tepat. Tahan dirimu. Bukan hanya kau yang siap mempertaruhkan nyawa. Aku juga punya keinginan yang sama.
Namun jika kita ceroboh sekarang, pengorbanan itu akan sia-sia. Gai mengepalkan tangannya dengan kecewa, namun ia tetap mengangguk dan menahan diri. Tidak lama kemudian, Shikamaru, Sai, dan beberapa anggota Anbu tiba di lokasi. Shikamaru terlihat terkejut saat melihat Minato. Ia menghela napas lalu berkata, "Boruto, aku sudah menduga ini ulahmu. Jujur saja aku kaget melihat Yondaime Hokage ada di sini. Rasanya aneh, karena seharusnya mereka sudah beristirahat dengan tenang, tapi malah kau libatkan dalam situasi berbahaya seperti ini." Minato langsung menanggapi dengan senyum tipis. "Kau anak Shikaku, ya? Jangan berbicara seperti itu pada cucuku. Ini bukan sepenuhnya kesalahannya. Aku sendiri menerima kesempatan ini dengan senang hati." Shikamaru mengangguk pelan. "Kalau begitu aku lega mendengarnya, Tuan Yondaime. Tapi aku harus jujur. Semua persiapan yang kami buat hancur akibat ledakan tadi. Beberapa Anbu terluka karena pecahan patung Hokage yang terpental. Dalam satu serangan saja, desa kita hampir lenyap." Naruto langsung bertanya dengan nada cemas, "Bagaimana dengan yang lain? Kiba, Shino, dan yang lainnya? Apa mereka sudah kau suruh menjauh?" Shikamaru menjawab dengan suara berat, "Semua aman kecuali satu. Choji menjadi korban akibat ledakan tadi. Tim sensor melaporkan bahwa dia terkena pecahan besar dan tidak bisa diselamatkan. Selain dia, semuanya selamat." Naruto terdiam. Wajahnya jelas menunjukkan kesedihan. "Sial, setelah Sasuke dan Sakura, sekarang Choji juga," katanya pelan. "Shikamaru, segera kumpulkan semuanya dan suruh mereka menjauh lebih jauh lagi. Aku tidak mau mendengar ada korban tambahan. Kita sudah terlalu banyak kehilangan." Shikamaru langsung mengangguk dan memberi isyarat pada Sai. Tanpa ragu, Sai menggunakan Choju Giga dan menciptakan burung-burung tinta untuk menyampaikan pesan ke Kiba dan yang lainnya agar terus bergerak menjauh karena situasi masih belum stabil. Tidak lama setelah itu, Obito mendekati Minato dan berbicara dengan suara rendah. "Sensei, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Saat ini cakra para biju juga sudah ada di tubuhku. Bisakah kau membawaku sedikit lebih dekat ke desa? Aku ingin mencobanya. Aku akan menggunakan kekuatan ini sepenuhnya untuk melepaskan kepala Otsutsuki itu. Aku belum pernah mencobanya sebelumnya, tapi kurasa sekarang adalah waktu yang tepat." Minato menatap Obito dengan serius, menyadari bahwa pertempuran besar berikutnya akan segera dimulai. Mendengar penjelasan Obito, Minato langsung mengambil keputusan. Ia memanggil Boruto untuk mendekat dan berbicara dengan nada serius. "Mulai sekarang, satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah mengikuti rencanaku dengan tepat. Boruto, kau ikut bersama Obito terlebih dahulu. Buka jalan dan amati situasi di dalam desa. Jika kondisinya sudah memungkinkan bagi kami semua untuk masuk, aku akan segera menyusul bersama yang lain." Boruto menatap Minato dan mengangguk mantap. "Baik, kakek. Aku akan memastikan jalannya aman dan memberi tanda pada kalian." Begitu Boruto menyelesaikan ucapannya, Minato langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu. Dalam sekejap, Boruto dan Obito berpindah tempat dan muncul di depan Konoha yang kini sudah hancur total. Bangunan runtuh, tanah retak, dan sisa-sisa desa hampir tidak bisa dikenali. Namun belum sempat mereka bergerak lebih jauh, petir dan badai api kembali muncul dari langit. Kilatan cahaya menyambar tanpa henti, disertai gelombang panas yang menyulitkan pergerakan. Boruto mencoba mengangkat tangannya dan mengaktifkan karma, berniat menyerap serangan tersebut. Namun setelah beberapa saat, ia menyadari usahanya sia-sia. "Tidak bisa," katanya dengan nada tertekan. "Petir dan api ini bukan ninjutsu. Ini benar-benar fenomena alam, aku tidak bisa menyerapnya." Melihat Boruto kesulitan, Obito segera memanggil Susanoo dan membentuk perisai besar untuk melindunginya. Tubuh Obito sendiri tampak tidak terpengaruh oleh petir dan badai api karena ia terus menembuskan tubuhnya menggunakan kemampuannya. Boruto menatap Obito dengan kagum lalu berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat kemampuanmu secara langsung seperti ini. Kau bisa menembus semua serangan tanpa terkena efek apapun. Itu luar biasa, Paman." Obito menjawab dengan tenang, "Kemampuan ini memang berguna untuk bertahan hidup dari serangan apapun. Tapi untuk menyerang, kemampuanku sangat terbatas. Karena itu, lemparkan semua kunai milik Yondaime ke area ini. Kita perlu persiapan sebelum bergerak lebih jauh. Kita belum tahu apa yang sedang dilakukan Otsutsuki itu,
apalagi sekarang wujudnya sudah berubah. Boruto segera melemparkan beberapa kunai milik Minato ke berbagai titik. Setelah itu, ia mengaktifkan Byakugan dan memusatkan pandangannya ke seluruh area desa. Dengan mata itu, Boruto akhirnya melihat keberadaan Otsutsuki yang mereka cari. Sosok itu masih berada di atas pohon Shinju, duduk diam sambil menyerap energi kehidupan dari sisa-sisa makhluk hidup di sekitarnya. Merasakan aliran energi yang sangat besar, Boruto berkata, "Aku menemukannya, Paman. Dia ada di ujung sana. Aku tidak bisa mendekat karena petir masih menyambar, tapi jelas dia sedang mengumpulkan energi alam dalam jumlah besar." Obito mendengarkan dengan saksama lalu menjawab, "Baik. Tandai posisinya. Setelah situasinya sedikit lebih stabil, kita akan menggunakan Kamui dan muncul tepat di belakangnya. Kita tidak boleh gegabah." Namun sebelum rencana itu dijalankan, tanah Konoha tiba-tiba terbelah menjadi dua. Retakan besar membelah desa, membuat Boruto dan Obito kesulitan menjaga keseimbangan. Dari celah tanah itu, cairan magma panas menyembur keluar dan perlahan membentuk wujud makhluk aneh yang terlihat mengerikan. Pada saat yang sama, petir-petir di langit mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat keadaan tersebut, Boruto langsung berkata dengan nada cemas, "Ini semakin buruk. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Tanahnya terus hancur. Aku akan meninggalkan tanda kecil untuk memantau area desa. Ini belum saat yang tepat untuk menyerang." Obito mengangguk dan tanpa ragu langsung menarik Boruto ke dalam dimensi Kamui miliknya. Di dalam dimensi itu, Boruto menghela napas panjang. "Ini jauh lebih merepotkan dari yang kupikirkan. Kau juga melihat makhluk dari magma itu, kan, Paman?" Obito menjawab, "Ya. Makhluk itu terbentuk dari lahar yang keluar dari dalam tanah. Ini berarti pertempuran ini akan berlangsung jauh lebih lama dari yang kita perkirakan. Kita harus segera melaporkan ini pada Yondaime." Boruto pun menyampaikan kondisi terbaru kepada Naruto dan yang lainnya melalui komunikasi cakra. Setelah itu, pandangannya tertuju pada Rin yang terbaring tak sadarkan diri di sudut dimensi. Melihat Boruto memperhatikannya, Obito berkata, "Tenang saja. Aku hanya membuatnya tertidur. Aku tidak ingin dia melihat semua kekacauan ini dan merasa cemas." Boruto mengangguk pelan. "Itu keputusanmu, Paman. Aku tidak akan ikut campur. Aku hanya merasa bersalah karena semua ini terjadi setelah aku membawa kalian kembali." Belum lama Boruto menyelesaikan ucapannya, kesadarannya kembali terhubung dengan Toneri. Sosok Toneri muncul di hadapannya dan berkata, "Akhirnya aku bisa berbicara langsung denganmu lagi, Boruto. Maaf aku harus menarik kesadaranmu ke tempat ini. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan setelah kau menggunakan Kugutsu milikku. Saat itulah aku terhubung denganmu." Boruto menjawab, "Tidak apa-apa. Aku justru senang bisa bertemu denganmu lagi. Tapi seperti yang kau lihat, aku tidak punya banyak waktu." Toneri tersenyum tipis. "Aku tahu. Aku juga bisa melihat kondisi matamu." Cahaya Jogan Emyu mulai memudar. Perlahan, cahaya di mata Boruto memang terlihat melemah. Toneri lalu melanjutkan, "Aku akan membantu menstabilkan dan meningkatkan kekuatan mata itu dengan resonansi Tenseigan milikku." Setelah itu, kekuatan Jogan Boruto perlahan pulih, tekanannya terasa lebih seimbang. Toneri kemudian berkata lagi, "Ada satu hal yang mengganjal bagiku. Kau sudah menggunakan kekuatan akhir dari mata ini untuk menghidupkan banyak orang. Namun sampai sekarang kau masih hidup dan tidak terlihat kelelahan sama sekali. Bukankah itu aneh?" Boruto terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku juga memikirkan hal yang sama. Seharusnya aku sudah mati 2 hari lalu. Tapi entah kenapa, tubuhku tidak menunjukkan efek apapun. Aku juga masih mencari jawaban atas semua ini." Toneri mendengarkan penjelasan Boruto dengan wajah serius, lalu perlahan mengangguk. Ia berkata, "Aku masih mengingat sosok aneh yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Sosok itu pernah bersemayam di dalam matamu. Sampai sekarang, baik kau maupun aku masih belum bisa memastikan siapa dia sebenarnya. Keberadaannya terasa seperti jiwa yang tertidur sangat lama di dalam dirimu." Boruto terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku sempat berpikir semua itu hanya perasaanku saja. Jadi ternyata memang benar aku pernah bertemu dengannya. Dia juga yang pernah menahan Momoshiki agar tidak keluar dari tubuhku." Toneri menggeleng pelan dan melanjutkan, "Bukan hanya itu. Kali ini situasinya berbeda.
Sepertinya bukan hanya satu makhluk yang ada di dalam matamu. Dengan Tenseigan milikku, aku bisa melihat bayangan yang samar. Ada 3 keberadaan yang tidak bisa kulihat dengan jelas. Dan menurutku, itulah sumber dari kekuatan terbesar yang pernah kau gunakan. Mendengar itu, Boruto langsung terkejut. Ia baru menyadari bahwa misteri tentang matanya ternyata jauh lebih dalam dari yang ia kira, dan belum pernah benar-benar terungkap sepenuhnya. Belum sempat Boruto bertanya lebih jauh, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, 3 sosok roh keluar dari mata Boruto dan berdiri mengelilingi dirinya serta Toneri. Aura mereka terasa aneh, tenang namun menekan. Toneri langsung berkata, "Jadi aku tidak salah. Akhirnya kalian menampakkan diri juga. Aku sudah cukup lama menunggu momen ini." Boruto sendiri tampak panik. Ia benar-benar tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi tepat di hadapannya. Salah satu roh itu kemudian berbicara dengan suara datar, "Apa alasanmu mengganggu anak ini, Otsutsuki Toneri? Kau sudah mati, jadi seharusnya kau tidak perlu merasa terlalu penting baginya." Mendengar ucapan itu, Toneri tidak langsung marah. Ia menjawab dengan nada tenang, "Ucapan sambutanmu terdengar cukup kasar. Tapi aku akan langsung ke inti pembicaraan. Aku tidak mengetahui wujud kalian. Siapa kalian bertiga sebenarnya?" Roh itu tidak menjawab pertanyaan tersebut. Sebaliknya, ia menoleh ke arah Boruto dan berkata, "Apakah aku boleh melenyapkannya, Tuan Boruto? Sepertinya keberadaannya justru mengganggumu di tengah peperangan ini." Boruto semakin terkejut saat dipanggil dengan sebutan itu. Dengan suara gugup, ia berkata, "Tunggu dulu. Apa maksudmu memanggilku seperti itu? Siapa kalian bertiga? Dan kenapa kalian bisa keluar dari mataku seperti ini?" Roh itu menjawab dengan tenang, "Ada alasan mengapa kami tidak akan menjelaskan kebenaran tentang keberadaan kami di dalam matamu. Kami terikat oleh sebuah janji. Kami hanya akan membuka semuanya setelah kau berhasil mengalahkan seluruh Otsutsuki yang ada. Saat itulah kau akan memahami takdir rumit yang telah kau pilih sejak awal. Mata itu juga memiliki harga yang harus dibayar, tapi ini belum waktunya." Boruto menggeleng pelan dan berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Setidaknya katakan dari mana asal kalian." Roh tersebut kembali menjawab, "Akan ada waktu di mana semua pertanyaanmu akan terjawab. Perang ini belum berakhir. Namun sebagai petunjuk kecil, jika suatu hari kau berada di ambang kematian, maka matamu akan mengambil alih kesadaran jiwamu sampai semua Otsutsuki benar-benar lenyap dari dunia ini." Setelah mengatakan itu, ketiga roh tersebut perlahan kembali masuk ke dalam mata Boruto, meninggalkan keheningan yang berat. Toneri menatap Boruto dan berkata, "Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi sepertinya aku bisa memahami maksud mereka. Mungkin memang ada satu Otsutsuki terkuat yang berseberangan dengan para Otsutsuki perusak. Dia mungkin belum menunjukkan wujudnya, tapi jelas keberadaannya berpihak padamu untuk mengalahkan yang lain." Boruto menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Analisa itu masuk akal. Aku tidak mungkin bisa melakukan semua ini hanya dengan kekuatanku sendiri. Saat aku mengembalikan desa dan memanggil kembali jiwa-jiwa yang telah tiada, semua itu terjadi karena Jogan. Jika memang ada makhluk aneh di dalam diriku, kenapa dia tidak membantu secara langsung? Bukankah itu aneh?" Toneri menjawab, "Otsutsuki memang tidak bisa ditebak. Watak dan tujuan mereka berbeda-beda. Aku sendiri bukan Otsutsuki murni seperti Hagoromo dan Hamura. Separuh diriku masih manusia. Berbeda dengan Otsutsuki yang turun ke bumi dan membawa kehancuran." Boruto kemudian bertanya dengan nada ragu, "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sekarang? Apa aku akan baik-baik saja setelah mengetahui semua ini?" Toneri mengaktifkan Tenseigan-nya dan berkata, "Entah kenapa, aku sangat yakin ada Otsutsuki terkuat yang bersembunyi di dalam matamu. 3 roh tadi mungkin adalah jawaban dari semua kebingungan kita." Setelah itu, cahaya Jogan Boruto kembali bersinar terang dan stabil, seolah kembali ke kondisi semula tanpa gangguan. Boruto berkata dengan nada lebih tenang, "Kurasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Setidaknya sekarang aku tahu masih banyak hal yang belum kita pahami, terutama tentang mataku. Jika memang makhluk itu berada di pihak kita, maka suatu saat aku akan memintanya untuk membantuku melawan semua Otsutsuki yang tersisa." Melihat bahaya itu, Boruto segera menghembuskan Suiton dari mulutnya,
mengubah arah serangan tersebut agar tidak melukai dirinya. Kakek tua itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada datar, "Untuk ukuran manusia, kau bisa bertahan sejauh ini. Jujur saja aku tidak menduga kau mampu membangunkanku dan sampai di tempat ini. Namun itu tidak mengubah apapun, aku tetap harus menghancurkanmu." Boruto membalas dengan nada tajam, "Kau siapa? Kau terlihat berbeda dari Otsutsuki yang pernah kutemui, tapi aura kalian sama. Jika kau berniat menyerangku, paling tidak katakan siapa dirimu. Atau kau ingin berakhir sama seperti mereka yang kukalahkan?" Kakek itu berjalan mendekat perlahan. Tanpa peringatan, ia mengulurkan tangannya dan menarik keluar Kurama dari tubuh Boruto dengan begitu mudahnya. Boruto terkejut, sementara Kurama berseru, "Ini tidak baik. Jiwaku mudah sekali ditarik keluar. Boruto, jika aku terlepas darimu sepenuhnya, kau akan mati saat itu juga." Boruto menggertakkan giginya dan berkata cepat, "Berarti dia jauh lebih berbahaya dari perkiraanku. Kurama, keluarlah sepenuhnya, aku butuh mode biju seperti ayah. Kita harus memecahkan rantai ini. Kau masih bisa." Tanpa bicara panjang, Kurama mengeluarkan cakra besar dari dalam tubuh Boruto. Cahaya itu meretakkan rantai, lalu menghancurkannya menjadi potongan kecil. Kakek tua itu hanya mengamati dan berkomentar tenang, "Jadi itu bentuk biju milik Kaguya? Kau membuat keputusan yang tepat, tapi tetap saja itu pilihan yang salah." Ia mengangkat kedua tangannya, menciptakan sesuatu yang tampak seperti bola air padat. Ia melemparkannya ke arah Kurama. Dalam sekejap, dari segala arah muncul gelombang air besar yang menjerat Kurama, menahannya hingga tidak bisa bernapas. Boruto mencoba menyerap air itu dengan karma, namun tubuhnya justru berhenti merespons. Kakek tua itu berkata, "Kau tidak bisa menyerapnya. Ini bukan jutsu biasa. Ini air asli yang kubuat, dan air ini menutup ruang bernapasmu." Boruto lalu melemparkan banyak kunai ke segala arah dan menggunakan Hiraishin untuk berpindah-pindah agar terlepas dari tekanan air tersebut. Setelah berhasil turun dari punggung Kurama, ia menatap kakek tua itu dan bertanya, "Kau sebenarnya siapa? Dan apa tujuanmu? Aku bahkan tidak merasakan kekuatanmu melebihi Otsutsuki yang kuhadapi sebelumnya." Kakek itu hanya menghela napas. "Kasihan sekali kau, bocah. Kau tidak perlu tahu siapa aku sebenarnya. Tapi satu hal yang harus kau mengerti, bertemu denganku berarti hidupmu akan berakhir." Boruto membalas dengan nada sinis, "Seram sekali. Tapi jujur saja, semakin aku mengenal Otsutsuki, semakin aku sadar aku tidak tahu apa-apa tentang kalian." Kakek tua itu tersenyum tipis. "Aku adalah leluhur dari mereka semua. Yang kau sebut Otsutsuki, semuanya berasal dariku. Aku beristirahat di tempat ini, namun resonansi dari mereka yang kau kalahkan membangunkanku. Dan ternyata manusia sepertimu berhasil merusak keseimbangan yang sudah kujaga." Boruto menjawab, "Leluhur, ya? Jadi kau yang paling tua. Lalu berapa banyak kalian? Atau cuma kau yang tersisa? Kalau begitu, semuanya akan jauh lebih mudah." Kakek itu tertawa pendek. "Kau meremehkanku, bocah. Tapi baiklah, aku akan menunjukkan sesuatu." Tanah di bawah mereka retak, lalu muncul jiwa Momoshiki beserta tubuh aslinya. Boruto membelalak kaget. Ia tidak menyangka Momoshiki bisa kembali dengan bentuk baru ini. Momoshiki melirik kakek tua itu dan berkata, "Aku tidak mengira kau akan menarikku kembali seperti ini. Kau menghidupkanku hanya untuk menghancurkanku lagi? Apa yang kau inginkan?" Kakek tua itu menjawab, "Lihatlah ke belakang. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kau adalah pelayanku, jadi jangan bertanya terlalu banyak." Momoshiki menoleh dan melihat Boruto. Ia tertawa kecil. "Aku tidak percaya bocah nakal ini bisa bertahan sejauh ini. Menarik sekali. Meskipun sebentar, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan sekarang." Boruto berkata, "Menyedihkan sekali. Baru saja aku menghancurkanmu, dan sekarang kau kembali seperti anjing yang menunggu perintah dari kakek tua itu. Tidak heran kau jatuh secepat itu waktu itu." Momoshiki marah besar dan melesat menyerang. Kurama bergerak cepat dan menangkapnya dengan ekor, lalu Boruto langsung menembakkan rasengan Uzuhiko ke tubuh Momoshiki, membuatnya terpental sangat jauh. Boruto menatap kakek tua itu. "Hentikan permainan ini. Aku ingin berurusan langsung denganmu." Momoshiki bangkit perlahan, namun tubuhnya goyah karena efek Uzuhiko. Kakek tua itu berkata,
Benar-benar memalukan. Hanya terkena satu serangan saja kau sudah tidak bisa berdiri dengan benar. Tanpa memperpanjang waktu, ia meledakkan Momoshiki menjadi kepingan energi, menciptakan dentuman keras. Boruto hanya menatapnya dingin. Kau benar-benar leluhur mereka, kata Boruto. Tapi aku tidak peduli siapapun kau. Kalau kau mengancam bumi, aku akan menghabisimu. Kakek itu menjawab, apa yang dilakukan Hagoromo membuat dunia menjadi kacau. Aku akan menghapus seluruh cakra dari manusia. Jika cakra menghilang, kalian tidak akan bisa melakukan apapun. Setelah mengatakan itu, dari belakang Boruto tumbuh banyak pohon raksasa. Pohon-pohon itu terus muncul hingga berubah menjadi hutan yang sangat lebat. Boruto berkata, Kurama, hati-hatilah. Dia tahu kelemahanmu ada pada Jutsu Kuton. Kalau dia bisa menumbuhkan hutan secepat ini, berarti dia benar-benar berbahaya. Kakek tua itu menatap mereka dan berkata, sayang sekali hanya satu biju yang tersisa. Itu membuat tugasku lebih mudah. Setelah aku melenyapkanmu, tidak akan ada lagi cakra biju untuk manusia. Boruto mengangkat kedua tangannya dan membentuk segel. Cakra listrik mengalir dan menyelimuti kedua telapak tangannya. Kau terlalu banyak bicara. Jika kau ingin bertarung, buat aku tidak bosan. Dua arus listrik beresonansi dari tangan Boruto, menyatu, dan berubah menjadi naga listrik raksasa yang melesat lurus mengarah ke sang kakek tua misterius tersebut. Ledakan petir buatan Boruto baru saja mereda ketika asapnya perlahan hilang dari udara. Serangan itu cukup kuat untuk membuat lelaki tua di hadapannya berhenti bergerak sejenak. Boruto memperhatikan bagaimana lawannya itu menatap petir yang barusan meledak, seolah dia mencoba memahami apa yang barusan dilakukan Boruto. Lelaki tua itu bahkan sempat berkomentar kecil, aku tidak menyangka kau bisa membuat petir seperti itu. Seranganmu tidak bisa kuhalau. Belum sempat Boruto menjawab, Kurama tiba-tiba membentuk sebuah biji dama raksasa dari mulutnya. Bola energi itu berputar lambat namun terlihat sangat berat. Boruto melihatnya dan berkata, Kurama, lemparkan padaku. Kurama tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi langsung memuntahkan biji dama tersebut ke arah Boruto. Boruto lalu memakai Jigan untuk memindahkan energi biji dama itu ke telapak tangannya. Setelah energi terkumpul, Boruto menghilang dan muncul di depan lelaki tua tersebut. Ini seranganku berikutnya, ucap Boruto sebelum menghantamkan bola cakra itu langsung ke tubuh lawannya. Ledakan besar tercipta dan mendorong Boruto beberapa langkah ke belakang. Debu tebal menutupi area itu, tetapi Boruto tahu serangannya mengenai sasaran. Namun, rasa lega Boruto hanya bertahan sebentar. Dia mendengar suara keras dari arah belakang, dan ketika dia menengok, dia melihat Kurama terlempar dan jatuh keras ke tanah, seolah ada sesuatu yang menarik atau menimpanya. Boruto melihat di leher Kurama terdapat benda besar berbentuk seperti penjepit yang melingkar erat. Kurama tampak kesakitan dan tidak bisa bergerak. Boruto terkejut. Ia berkata, Kurama, bertahanlah. Ia langsung bersiap menggunakan Hiraishin, namun teknik itu tidak bereaksi sama sekali. Boruto menatap telapak tangannya dan bergumam, kenapa tidak bekerja? Di atas Kurama, lelaki tua itu sudah kembali berdiri meskipun baru saja menerima biji dama besar. Ia kini memegang bola energi yang mirip dengan milik Kurama, tetapi cakranya terasa berbeda. Ia hendak meledakkan bola itu tepat di atas Kurama. Boruto dengan panik berkata, jangan berani-beraninya. Boruto segera melakukan Kuchiyose. Seekor nue besar muncul dari pusaran asap, tubuhnya mengembang dan ekornya terangkat tinggi. Nue langsung menyerang lelaki tua itu tanpa memberi jeda, menghantam tubuhnya dari sisi samping. Serangan itu cukup kuat untuk menjatuhkan lelaki tua itu ke bawah dan membuat biji dama di tangannya meledak sebelum sempat diarahkan ke Kurama. Melihat kesempatan itu, Boruto berlari ke arah Kurama. Ia menarik benda yang mengikat leher Kurama dengan sebuah pisau cakra dan menghancurkannya. Kurama akhirnya bisa bernapas lega. Maaf merepotkanmu, Boruto, ujar Kurama pelan. Dia jauh lebih berbahaya dari musuh-musuh sebelumnya. Jika dia benar leluhur Otsutsuki, itu tidak berlebihan. Boruto mengangguk sambil tetap waspada. Kurama, jangan memaksakan diri. Dan Nue, maaf harus memanggilmu. Aku harap Sumire tidak sadar aku membawamu ke sini. Nue hanya menggeram rendah seolah mengerti. Boruto berdiri di atas kepala Nue dan mulai mengumpulkan energi alam untuk masuk ke Sage Mode. Lelaki tua itu perlahan bangkit dari bawah. Luka-lukanya menutup perlahan, dan dalam beberapa detik tubuhnya kembali pulih sepenuhnya.
Namun langkahnya kali ini terasa lebih berat, dan ketika ia membuka mata, Boruto melihat perubahan bentuk pupilnya. Aku belum pernah melihat mata seperti itu, kata Boruto sambil memperhatikan detailnya. Apa itu bentuk kekuatanmu yang sebenarnya? Lelaki tua itu menghela napas kecil dan menjawab, kau pasti merasakannya. Semakin lama kau di sini, kekuatanmu pulih lebih cepat. Sepertinya Jigan Emyu bekerja lebih kuat di tempat ini. Boruto menegakkan tubuhnya. Aku juga merasakan itu. Tapi terima kasih sudah menjelaskannya, meskipun kau musuhku. Namun sepertinya kau tidak berniat menghentikan pertarungan ini. Awalnya aku ingin tetap mengasingkan diri di tempat ini, jawab lelaki tua itu perlahan. Namun kau adalah ancaman. Kau menghancurkan keturunanku, dan karena itu aku harus menghapus cakra dari manusia. Dengan begitu, ras kalian tidak akan bisa mengganggu keberadaan Otsutsuki lagi. Boruto menarik napas panjang. Jadi tidak ada pilihan lain. Kalau begitu, aku akan melawanmu sampai akhir. Setelah itu Boruto menggerakkan Nue ke depan. Kurama mengikuti dari sisi lain, dan Boruto sendiri terbang naik ke langit untuk menyerang dari atas. Lelaki tua itu hanya merentangkan kedua tangannya dan dua ular biru raksasa muncul dari tanah, melilit Kurama dan Nue. Kedua makhluk itu berusaha lepas, tapi cakra mereka tersedot sedikit demi sedikit. Boruto melihat keduanya mulai melemah. Ia langsung melompat turun sambil mengumpulkan banyak cakra. Mode Odesanin, gumamnya. Ia menciptakan banyak damarasengan dan melemparkannya satu persatu ke arah lelaki tua tersebut. Beberapa detik sebelum ledakan menyapu area itu, Boruto memindahkan Nue dan Kurama ke belakang menggunakan teknik teleportasinya agar tidak terkena serangan sendiri. Ledakan demi ledakan menghancurkan ular biru itu. Namun saat Boruto hendak bernapas lega, lelaki tua itu tiba-tiba muncul dari belakang Boruto. Dari tangannya keluar sebuah besi panjang yang menusuk ke arah leher Boruto. Dengan Sage Mode, Boruto sempat merasakan aliran udara berubah dan berhasil menangkis serta menghancurkan besi itu. Kau lumayan cepat juga, kata Boruto. Tapi serangan seperti itu tidak cukup untukku. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Kau memang kuat. Tidak heran keturunanku kalah. Tapi aku belum serius. Boruto tidak menunggu. Ia memanggil Shiden, sebuah petir ungu dari tangannya, dan mencoba menusuk lelaki tua itu. Namun musuhnya menghindar dengan gerakan ringan, seperti angin. Boruto lalu menambah serangan dengan futon, reps, angin kuat yang mendorong lelaki tua itu ke bawah. Saat lelaki itu jatuh, Boruto memanggil Myojinmon dan Rashomon sekaligus dari langit, membuat pintu-pintu raksasa itu jatuh dan menghimpit tubuh musuhnya dengan keras. Boruto turun sambil berkata, kau sudah kuperangkap. Gerakanmu tidak secepat tadi. Usia tua memang mengejar, ya? Lelaki tua itu hanya tersenyum, menatap Nue dan Kurama dari balik celah himpitan. Ia mengedipkan mata sekali. Dalam sekejap mata Nue dan Kurama berubah warna. Dalam detik berikutnya mereka menyerang Boruto dari belakang. Boruto terpaksa terbang ke langit untuk menghindari serangan mendadak itu. Tidak mungkin, kalian dikendalikan, gumam Boruto. Melihat matanya, ia tahu mereka sudah keluar dari kendalinya. Lelaki tua itu berkata, aku bisa mengendalikan apapun yang ingin aku kendalikan. Dua makhluk ini akan menyerangmu sampai kau tidak bisa bergerak. Kurama menembakkan biji dama besar dan Nue mengejar Boruto dengan ekor yang memanjang. Boruto menghindar sambil berkata, aku tidak mau melukai kalian. Ia menyerap biji dama dengan karma, namun itu hanya memperlambat pengejaran mereka. Kau benar-benar naif, kata lelaki tua itu dari bawah. Boruto akhirnya naik lebih tinggi ke langit, mempersiapkan besi cakra di telapak tangannya untuk menusuk musuh yang datang. Namun Kurama muncul di atas Boruto dan menembakkan biji dama lain. Boruto terpaksa melempar kunai dan berpindah tempat menggunakan Hiraishin. Aku tidak bisa memanggil Nue kembali atau memasukkan Kurama ke tubuhku, ujar Boruto. Ini berbeda dengan genjutsu biasa. Lelaki tua itu menjawab, kau tidak akan membebaskan mereka tanpa mata Jogan Emyu. Sudah tidak bisa bangkit lagi, ya? Boruto memijit matanya dan berkata, kalau begitu, aku keluarkan saja. Dan setelah ini, aku tidak ingin ada Otsutsuki lain lagi. Jadi jawab pertanyaan terakhirku, apa hanya kau sendiri di sini? Lelaki tua itu menjawab, kau tidak perlu tahu. Bahkan jika aku menjelaskan, kau tidak akan mampu membayangkan apa kami sebenarnya. Boruto akhirnya mengaktifkan Jigan. Dalam sekejap warna dunia berubah di matanya.
Dengan kekuatan itu ia memutus kendali lelaki tua tersebut. Nue dan Kurama kembali sadar. Kurama langsung berkata, "Aku harus masuk ke tubuhmu, Boruto. Kalau aku tetap berada di luar, dia bisa mengendalikan tubuhku lagi." "Masuklah sekarang," jawab Boruto. "Kumpulkan banyak cakra untukku. Ada sesuatu yang harus kulakukan." Kurama masuk ke tubuh Boruto. Boruto berdiri tegak menatap lelaki tua itu. "Pertanyaanku tak pernah kau jawab. Tapi tidak apa-apa. Kekuatan tubuhku sudah pulih. Sekarang kita lanjutkan." Lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Ternyata mata yang ia miliki kini mirip Jigan Boruto, bahkan lengkap dengan Mangeki versi Jigan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Boruto terdiam. Napasnya tercekat sesaat. "Jadi kau juga punya mata itu?" ucapnya pelan. "Aku tidak menyangka." Dan pertarungan mereka pun kembali dimulai. Boruto terdiam beberapa detik ketika melihat mata lelaki tua itu berubah menjadi bentuk yang sangat mirip dengan Jigan miliknya. Bahkan bentuk pola di dalamnya hampir sama. Boruto sampai berbicara dengan suara goyah, "Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kau punya mata yang sama denganku? Apa itu benar atau hanya ilusi yang kau buat?" Lelaki tua itu menatap Boruto tanpa ekspresi. Ia menjawab pelan tetapi jelas, "Kau terlalu terkejut hanya karena ini. Jika kau tidak sanggup melihat satu hal kecil seperti mata ini, maka kau akan lebih terkejut lagi dengan kekuatanku yang lain. Sayangnya Momoshiki tidak menjelaskan apapun padamu tentang asal-usul kami. Itu membuatmu semakin menyedihkan." Boruto menghembuskan napas panjang, lalu memunculkan Rinnegan di dahinya. "Jujur saja, aku memang tidak tahu banyak tentang Otsutsuki selain apa yang kutemui langsung. Tapi melihat mata itu, aku pikir hanya aku yang punya. Ternyata kau bukan hanya bicara besar. Kalau begitu, pertarungan ini akan jadi lebih menarik." Setelah itu Boruto memanggil Nue lebih dekat dan melapisinya dengan cakra ungu pekat. Tubuh Nue mulai bergetar dan energi besar mengalir di sekitar mereka. Menggunakan Hiraishin, Boruto membawa Nue terbang tinggi ke langit. Di udara, Nue membuka mulutnya dan mengeluarkan energi besar yang membuat tanah di bawah mereka terbelah. Boruto memanfaatkan celah itu dan mengeluarkan jutsu api yang dicampur dengan magma panas, mengarahkannya ke lelaki tua yang berdiri di bawah. Namun sebelum api itu menyentuh tanah, lelaki tua tersebut mengedipkan matanya. Tiba-tiba sebuah portal es muncul dan membungkus tubuh Nue, membuat makhluk itu berhenti total di tengah udara. Boruto mengerutkan alis. "Tidak buruk," katanya pelan. "Sepertinya pertarungan melawan orang yang punya mata seperti punyaku akan jadi pekerjaan berat." Ia membuat segel di tangannya lalu mengeluarkan rantai cakra. Rantai itu meluncur ke arah es yang mengurung Nue dan memecahkannya. Setelah Nue bebas, Boruto menggunakan futon, reps untuk mendorong Nue maju dengan angin yang kuat. Ekor Nue terangkat, dan ia berhasil menelan leluhur Otsutsuki itu ke dalam tubuhnya. Namun hanya beberapa detik kemudian, lelaki tua itu muncul kembali dari langit atas seolah ia tidak pernah ditelan sama sekali. Boruto mengepalkan tangan dan berkata, "Seperti biasa, kalian para Otsutsuki tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Aku hanya perlu waktu untuk mencari titik lemahnya." Lelaki tua itu menjawab dengan nada tenang, "Boruto, mari kita sudahi. Aku bisa menawarkan satu hal padamu. Jika kau membiarkan aku mengambil matamu, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Kau bisa pulang seolah tidak terjadi apapun." Boruto tertawa kecil. "Tawaranmu tidak masuk akal. Kita selesaikan saja. Aku tidak punya alasan untuk menyerahkan apapun padamu." Boruto lalu memberi perintah pada Nue untuk mengeluarkan cakra hitam. Tubuh Nue bergetar keras, menyerap energi dari lelaki tua itu sedikit demi sedikit. Ukuran Nue semakin membesar, kulitnya menegang, dan cahaya hitam mulai berkumpul di tubuhnya. Boruto berbicara pelan pada Nue, "Nue, aku minta maaf harus melakukan ini. Ledakan dirimu setelah kau tidak bisa menahan cakra itu. Aku bisa memulihkanmu nanti. Aku tahu ini berat, tapi kita tidak punya pilihan." Saat itu Boruto mengedipkan jigannya dan mengaktifkan jutsu es. Dari tanah muncul es runcing yang menancap pada jubah lelaki tua itu, menghentikan gerakannya. Lalu Boruto menambahkan jutsu doton untuk membuat tanah di tempat musuh berdiri melunak lalu mengeras, menahan kaki lelaki tua itu agar tidak bisa bergerak. Setelah memastikan lelaki tua itu terkunci, Boruto menggunakan Hiraishin untuk menjauh dari Nue. Tidak lama kemudian, tubuh Nue semakin besar, dipenuhi asap dan cahaya gelap.
Lalu dalam hitungan detik, Nue meledak hebat. Ledakannya menghancurkan area luas sekaligus membuat Boruto terhempas jauh oleh gelombang energinya. Sementara itu, di Konohagakure, Sumire berlari masuk ke ruang kerja Hokage baru. Ia berkata cepat, "Maaf Hokage," Nue tiba-tiba menghilang. Segelnya aktif sendiri. Aku yakin Boruto memanggilnya. Dan aku bisa merasakan Boruto ada di suatu tempat. Semua orang yang ada di ruangan itu terkejut kecuali Shikamaru yang justru bertanya bingung. "Sumire, apa yang kau bicarakan? Siapa itu Boruto? Dan apa hubungannya dengan Nue?" Sasuke segera berdiri dan memberi isyarat pada Tobirama dan Orochimaru untuk ikut keluar. Ia berkata pada Sumire, "Ikut aku." Sementara Shikamaru kebingungan dan berkata, "Hei, kenapa pergi begitu saja? Apa kalian menyembunyikan sesuatu?" Sasuke hanya menjawab, "Aku Hokage sekarang. Ada hal yang harus aku urus. Tetap di sini dan jaga desa." Setelah Sasuke membawa Sumire ke ruangan lain bersama Tobirama dan Orochimaru, ia bertanya langsung, "Sumire, bagaimana bisa kau ingat Boruto? Apa ingatanmu tidak berubah seperti yang lain?" Sumire mengangguk. "Aku tidak tahu kenapa. Tapi hanya aku yang ingat Boruto. Semua orang lain tidak mengenalnya. Rasanya mirip Jutsu Ida, tapi lebih kuat. Dan aku juga tahu kau menjadi Hokage karena Boruto." Sasuke terdiam beberapa saat mendengar itu. Tobirama kemudian berkata, "Sepertinya jutsu Boruto tidak mempengaruhi semua orang. Awalnya kupikir hanya kita bertiga yang tidak terpengaruh." Sasuke melanjutkan, "Baik, aku mengerti. Sekarang jelaskan tentang Nue. Bagaimana kau tahu Boruto menggunakannya?" Sumire menjawab, "Karena segel Nue di tanganku hilang seketika. Boruto tersambung dengan Nue lewat Jigan. Ini kedua kalinya terjadi sejak dia tidak sengaja memanggil Nue saat masih di akademi dulu." Orochimaru berkata sambil mengamati segel itu, "Kelihatannya ini petunjuk jelas. Sepertinya kita bisa menemukan Boruto." Sasuke menghela napas. "Masalahnya, aku tidak bebas bergerak karena jabatan ini. Ada pertemuan dengan daimyo juga. Kita harus berhati-hati." Tobirama menimpali, "Benar." Shikamaru sudah curiga. "Jadi Sumire, apa kau bisa merasakan posisinya?" Sumire menutup mata sejenak, mencoba merasakan dimensi Boruto. Namun ketika ia membuka mata lagi, wajahnya pucat. "Tidak mungkin." Nue meledak. Boruto dalam bahaya. Sasuke langsung berkata, "Tetap fokus. Cari koordinat dimensinya." Sumire memusatkan cakra dan akhirnya menemukan lokasinya. Ia berkata, "Aku menemukannya. Ada dimensi asing yang terhubung dengan energi dari Nue." Saat itu Madara muncul tanpa suara dari belakang dan berkata, "Menarik. Aku bisa mengikuti energinya." Madara menyentuh tangan Sumire yang ada segelnya dan berkata, "Biarkan aku merasakan lokasinya melalui cakra Mu. Aku tidak akan menyakitimu." Orochimaru menatap Sumire. "Wajar kau takut." Madara tiba-tiba muncul seperti itu. Sumire gemetar namun tetap fokus. Setelah beberapa detik, Madara berkata, "Baik. Aku sudah menyalin koordinatnya." Ia menatap Sasuke dan berkata, "Panggil semuanya. Itachi, Fugaku, Kakashi, Obito, Jiraiya. Kita akan pergi ke sana memakai jikukan milikmu." Sasuke mengangguk. "Baik. Tobirama, kau tandai mereka semua dan bawa ke sini." Tobirama membuat segel dan dalam hitungan detik, Itachi, Fugaku, Kakashi, Obito, dan Jiraiya muncul bersamaan. Mereka siaga, menunggu perintah. Boruto kini tidak lagi sendirian menghadapi leluhur Otsutsuki. Dan perjalanan ke dimensi itu segera dimulai.